Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ketemu di channel Renungan Firman Tuhan. Tujuan renungan ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sedang mengalami tantangan masalah hidup di dalam kehidupannya, mendapatkan kekuatan yang baru dan dapat dipulihkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya channel ini hadir bagi kita, supaya bertujuan bahwa kita tidak putus asa dalam setiap persoalan masalah yang kita alami. Bahkan kita juga mengerti bahwa di dalam persoalan itu ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya tiap-tiap hari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Allah. Bapa yang ada di dalam surga, yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, yang tidak pernah mengenal musim di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap percaya di hadapan-Mu, kami serukan di hadapan-Mu, berikan bagi kami roh-Mu, berikan bagi kami kekuatan, sehingga semasa kami ada di dalam dunia, kami layak dikatakan bahwa anak-anak Tuhan, karena kami mampu mempertahankan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan bagi kami roh-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan kami tahu bahwa selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada saat ini kita ambil di dalam kitab Markus pasal 5 ayat 35 sampai 43. Demikianlah bunyinya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Tema kita saat ini, Yesus yang berkuasa. Yesus yang berkuasa. Sebagian besar dari kita pernah menyaksikan sulap atau atraksi yang dilakukan sebuah pertunjukan. Acap kali pertunjukan itu mengundang decak kagum dan sorakan wow yang bergema karena kelihayan sang pemain yang mempertontonkan trik-trik yang mereka latih dan pelajari. Tapi di antara sulap atau atraksi yang kita saksikan, pernahkah kita menyaksikan ada kuasa yang sanggup membangkitkan orang yang mati? Hal ini terjadi di tengah masa pelayanan Yesus. Berita mengenal mujizat yang Yesus lakukan bergema dan mengundang perhatian banyak orang.
Di tengah berita yang tersebar, ada seorang kepala rumah ibadat yang menaruh harapan agar Yesus menyembuhkan anaknya dan sedang sakit parah. Akan tetapi ketika dalam perjalanan datanglah berita bahwa anak tersebut telah mati, sehingga keluarganya berpesan agar Yesus tidak perlu repot untuk datang. Namun Yesus berkata, "Percaya saja." Sesampainya di sana, Yesus berkata bahwa anak tersebut tidak mati tetapi sedang tidur. Tentu perkataan ini seperti lelucon bagi orang banyak yang menyaksikan kematian anak tersebut. Namun Yesus masuk, memegang tangan anak itu dan berkata, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Saat itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Melihat apa yang terjadi, semua orang yang ada di sana menjadi takjub. Melalui peristiwa ini, Yesus bukan sedang unjuk gigi, namun sedang menunjukkan dan menyatakan kemahakuasaannya bukan hanya atas penyakit dan roh jahat, tetapi juga atas kematian dan kehidupan. Di masa sekarang, mungkin kita tidak lagi menemukan peristiwa serupa. Namun ketika kita melihat kembali apa yang disaksikan para penulis Alkitab, bahkan ketika melihat perjalanan hidup kita dan apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib, bukankah seharusnya semuanya itu menyadarkan kita akan kemahakuasaannya? Jika dipertunjukkan sulap dan atraksi bisa mengundang decak kagum kita, dapatkah kita berdecak kagum atas kemahakuasaan Yesus yang telah kita saksikan dalam sejarah dan kehidupan kita? Apakah kita menaruh iman yang teguh kepada Yesus yang Maha Kuasa itu? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah terjadi mujizat ketika banyak orang yang percaya. Tetapi berbeda apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada satupun yang percaya kepadanya ketika ia menyembuhkan anak itu. Kenapa? Karena semua orang yang ada di situ, mereka melihat bahwa anak itu sudah meninggal. Tetapi karena Yesus adalah anak Allah dan dia juga Allah sendiri, maka ia berkuasa untuk membangkitkan orang yang mati. Itulah sebabnya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika ia melakukan dan mengerjakan hal itu bagi kita. Itulah sebabnya kita sebagai orang yang percaya sampai saat ini tidak ada keraguan dan ketakutan kita dalam keadaan apapun, situasi apapun. Yang penting Yesus tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi jika Yesus tidak bersama-sama dengan kita, kita tidak mungkin bisa hidup dan kita tidak mungkin bisa kita menjalani hari-hari kita. Itulah sebabnya mulai saat ini mari kita kembali dan berpegang kepada Yesus, karena hanya Yesus yang mampu untuk melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita dan di dalam pergumulan kita. Demikianlah renungan kita saat ini. Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat firman-Mu, bahwa firman-Mu mengajarkan bagi kami, membangkitkan iman kami yang telah rontok saat ini. Dan kami percaya bahwa kuasa dan mujizat Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tolong kami Tuhan, berikan bagi kami kekuatan dan iman, sehingga kami tetap percaya di tengah-tengah kesulitan yang kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati. Jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe. Atau tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar. Atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.